Bener-bener terparah sih menurut aku, bener-bener terparah. Segala macam jerawat tuh ada di sini, dan di situ tuh aku berharap banget, ya Allah, semoga jerawat ini hilang dengan produk ini. Please, jerawat sembuh gitu. Aku ngumpul-ngumpulin uang dan jerawatnya semakin membesar lagi. Halo guys, jangan lupa di like, subscribe, and comment. Happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Raffi Suarti di YouTube channel Arti Makeup. Sesuai judulnya, di video ini aku mau ceritain perjalanan jerawat aku yang pernah aku alami selama hampir 3 tahun lebih. Nah, ini adalah foto-foto yang aku temuin selama aku dulu jerawatan. Jadi kurang lebih jerawatnya itu muncul di area jidat. Nah, di video ini aku mau jelasin awal mulanya kenapa aku berjerawat, terus produk-produk apa aja yang pernah aku pakai untuk nyembuhin jerawatnya, dan produk apa yang bisa bikin aku sembuh dari jerawat tersebut. Untuk kalian yang penasaran, tonton terus videonya. Nah, di sini aku udah punya rangkumannya. Lumayan juga produk-produk yang udah pernah aku coba untuk nyembuhin jerawat ini, lumayan banyak juga. Jadi di sini aku harus mengingat-ingat 4 tahun ke belakang yang sebenarnya lupa-lupa ingat gitu produk-produk apa aja yang udah pernah aku pakai. Nah, sekarang di sini aku mau langsung jelasin aja kenapa aku bisa jerawatan. Pertama, jadi dari dulu tuh aku dari SMP sampai awal masuk kuliah tahun 2013, aku tuh cuman pakai skincare, bukan skincare sih, aku cuman pakai sabun cuci muka bayi, terus pelembabnya juga pelembab bayi, terus bedaknya juga bedak bayi gitu. Dan itu tuh aku pakai dari SMP sampai awal masuk kuliah. Setelah masuk kuliah, udah mengenal make up nih, karena dulu tuh aku masuk UKM kesenian, yang mana aku tuh harus make up full, jadi nggak mungkin nih cuman mengandalkan sabun cuci muka bayi, bedak bayi, pelembab bayi gitu. Kayaknya aku butuh skincare gitu. Tapi waktu itu tuh aku mikir agak takut juga gitu, kalau misalkan tiba-tiba pakai produk yang bayi, terus langsung pindah ke skincare gitu. Jadi waktu itu tuh aku memutuskan untuk beli produk yang herbal. Produk herbalnya itu aku beli sabun madu. 2014 aku udah pakai sabun madu itu sampai akhir 2015. Jadi 2 tahun lah, 2 tahun aku pakai sabun madu itu. Terus karena aku mikirnya kan ini herbal gitu, sabun madu gitu, kayaknya aman-aman aja gitu. Jadi ya udah gitu, aku pakai aja. Terus sabun madu itu tuh ngaruh banget ke kulit muka aku, yang bikin kulit aku tuh lebih cerah, lebih putih, lebih pokoknya kayak noda-noda tuh kayak hilang aja gitu. Jadi dari tahun 2014 sampai 2015 akhir tuh muka aku tuh aman-aman aja gitu, walaupun ada jerawat kayak jerawat menstruasi aja gitu, nggak yang gimana-gimana. Jadi menurut aku ya udah aman-aman aja gitu. Terus waktu itu masuk di tahun 2016, waktu itu awal 2016 tuh aku KKN. Nah, karena waktu itu aku KKN-nya tuh keluar kota gitu, jadi aku pengen nyetok nih sabun madunya, karena takutnya di tempat KKN tuh nggak ada, terus nanti aku susah nyari gitu. Nah, biasanya aku beli sabun madu itu tuh di dekat rumah, jadi ada toko gitu yang serba jual madu-maduan gitu. Terus aku datengin tokonya, nggak ada gitu. Terus aku datang besoknya lagi, belum ada. Datang 3 hari kemudian nggak ada gitu. Kok ini nggak ada terus? Terus stok sabun madu yang aku punya juga sedikit lagi gitu. Terus ya udah gitu, mau nggak mau aku KKN dengan bawa sabun madu yang empret lagi gitu, kurang lebih kayak seginian gitu. Nah, waktu itu aku udah aja KKN selama 30 hari. Nah, bener aja gitu, di akhir-akhir mau beres KKN tuh sabun madunya tuh habis. Terus waktu itu aku nggak pakai apa-apa, setahu aku sih aku nggak pakai apa-apa waktu itu. Udah aja gitu cuci muka pakai sabun, mungkin sabun mandi atau apa gitu, aku nggak tahu, lupa. Nah, udah deh, itu tuh KKN beres 30 hari gitu, sebulan. Nah, aku pulang lagi ke Bandung, terus aku samperin lagi toko itu dan nggak ada. Sabun madunya itu nggak ada. Terus aku di situ mikir kok nggak ada terus gitu. Nah, setelah 2 minggu 3 minggu beres KKN, udah pulang lagi ke Bandung, muka aku beruntusan, jidat aku beruntusan parah, banyak banget di sini, di area sini banyak banget. Terus di sini muncul jerawat gede banget.
sekarang juga ada jerawat sih, karena tapi di sini jerawatnya jerawat menstruasi gitu, bukan jerawat yang gimana-gimana. Di situ tuh ya ampun, kok muka aku jadi kayak gini gitu, yang awalnya nggak pernah jerawatan, yang biasa-biasa aja gitu, sekarang langsung tiba-tiba keluar gitu beruntusan, terus di sini ada jerawat gede banget. Terus aku mikir kenapa ya, apa air di tempat KKN gak cocok, atau perubahan cuaca, atau apa karena sabun itu gitu, atau karena juga keseringan make up gitu, karena kan aku hampir tiap minggu tuh make up. Tapi kan selama dari tahun 2013 sampai 2015 akhir tuh aman-aman aja gitu, nggak gimana-gimana. Tapi setelah berhenti dari sabun madu itu, kok jadi kayak gini gitu muka tuh. Nah disitulah aku menyimpulkan, oh ini jerawat karena aku berhenti dari sabun madu itu tuh. Karena memang sabun madu itu tuh bikin kulit aku bersih banget, kotoran-kotoran tuh nggak ada, terus putih gitu, muka tuh jadi putih. Aku lupa sih seputih apa dulu, cuman ya emang jadi putih gitu, tangan sama muka tuh belang gitu, beda gitu. Terus aku semakin curiga juga kenapa produk ini tuh jadi susah dicari gitu, apakah memang tidak memproduksi lagi atau memang ditarik, aku nggak tahu. Dan sabun madu yang aku pakai adalah ini. Tapi kemarin-kemarin aku cari di Shopee, di Bukalapak masih ada sih. Aku nggak tahu juga apakah itu produksinya yang sama aku yang dulu aku pakai. Pokoknya setelah berhenti dari sabun madu itu dan aku langsung jerawatan, dan itu tuh berlangsung selama 3 tahun lebih. Jadi sampai sekarang aku nggak mau lagi pakai sabun madu itu, dan yang berbau-bau sama madu-maduan aku jadi nggak suka gitu. Nah tadi aku udah ceritain perjalanan kenapa aku bisa berjerawat. Sekarang aku mau ceritain produk-produk apa aja yang udah pernah aku coba untuk nyembuhin jerawatnya. Nah di sini ada beberapa kategori, jadi ada herbal, skincare, dokter, sama salep. Karena kalau misalkan aku jelasin per waktu, jadi misalkan bulan ini sampai bulan ini aku pakai ini, setelahnya aku pakai ini, aku lupa kalau kayak gitu. Jadi di sini aku bakal jelasin per kategori aja. Nah sekarang di sini aku mau masuk ke herbal. Herbal apa aja yang udah pernah aku cobain? Yang pertama itu kunyit. Jadi kunyit itu aku bersihin, aku kupas, terus aku tumbuk. Tapi tumbuknya tuh nggak terlalu lembek, nggak terlalu lembut banget, biasa aja yang masih ada gerinjil-gerinjilnya gitu. Terus aku biasanya tempel-tempelin ke jerawatnya setiap malam. Nah biasanya kalau nggak sehari sekali, 2 hari sekali gitu. Nah itu tuh aku lakuin sekitar beberapa minggu, dan ternyata nggak ada pengaruhnya di aku, jerawatnya masih ada, mukanya jadi kuning. Yang kedua adalah garam. Yang kata orang-orang kalau misalkan jerawat kena garam tuh bakal perih banget, gatel, yang kayak tersiksa gitu. Jadi aku tuh biasa kalau garam tuh pakai sendok teh, aku masukin 1 sendok teh, terus aku campur beberapa sendok air yang agak anget gitu, terus aku campur-campur, aku larutin, terus aku tempel-tempelin, tep-tepin ke jerawat aku. Awal-awal sih ada gitu gatel, grenyem-grenyem sedikit gitu, tapi kesana-kesana udah gitu. Aku nggak ngerasain apa-apa, nggak ngerasain sakit, nggak ngerasain perih, nggak ngerasain gatel. Aku cuman kayak ditempelin air biasa aja gitu. Padahal pas kalau misalkan airnya udah kering, itu tuh putih-putih garam tuh ada gitu. Jadi kalau di aku, garam itu nggak ngaruh ke jerawat aku. Yang ketiga adalah bawang putih. Jadi bawang putih itu aku tumbuk agak halus gitu sampai kayak ada lendir-lendirnya gitu. Terus aku tempelin ke jerawatnya, dan itu tuh panas banget. Kayaknya pada saat itu aku lagi kesel sama jerawat aku. Kok ini nggak hilang-hilang gitu. Panas banget, akhirnya aku cuci dan jerawat aku merah. Pas besoknya memang ada gitu kelihatan kayak mengecil, ada yang kering-kering gitu, tapi jadi hitam-hitam, jerawatnya itu jadi hitam-hitam gitu. Jadi ya udah di situ aku nggak lagi pakai bawang putih. Yang keempat adalah sabun madu Perhutani. Jadi waktu itu kan aku berhenti dari sabun madu, terus aku jerawatan, terus aku mikir ya udah aku cobain lagi yang bermadu-maduan, tapi bukan sabun itu lagi gitu. Terus aku nyobain lah sabun madu Perhutani. Terus aku pakai, dan ternyata itu semakin membuat muka aku semakin kusam dan berminyak. Jadi aku stop pakai sabun madu itu, nggak mau lagi pakai. Yang kelima yang aku pernah cobain adalah Capsida. Jadi itu tuh kayak bulat-bulat kecil gitu, jamu. Terus aku minum sekitar 5 butir tiap hari. Aku lupa, nggak tahu 2 kali sehari
atau 1 kali sehari, karena di situ aku mikir apakah ini jerawatnya dari darah aku yang kotor gitu atau emang dari hormon gitu. Aku cobain, aku minum Capsida, terus aku hampir berapa botol ya, nggak tahu 2 atau 3 aku habisin dan nggak ada pengaruhnya di jerawat aku. Nah itu dia herbal yang udah pernah aku cobain. Aku lupa juga sih herbal apalagi yang udah pernah aku cobain, tapi yang aku inget tuh yang tadi aku sebutin. Nah sekarang aku lanjut ke salep. Gak banyak sih, cuman 2. Yang aku inget cuman 2. Yang pertama itu Mediclean. Jadi aku beli salepnya itu di apotek gitu. Aku totol-totolin ke jerawatnya, sembuh, berkurang, bersih. Tapi setelah berhenti dari Mediclean, wow, semakin menggila. Salah aku juga sih, karena kan itu salep yang keras, yang harus dalam pengawasan dokter. Tapi aku coba-coba pakai gitu tanpa pengawasan dari dokter, dan hasilnya kayak gitu. Pokoknya itu tuh antibiotik. Jadi kan kalau antibiotik tuh harus digunakan dalam kapasitas tertentu. Jadi kalau misalkan berhenti di waktu yang tidak tepat, yang kita obatin tuh bakal lebih banyak, bakal lebih menggila gitu. Salah aku juga sih. Terus yang kedua, aku coba pakai salep Purol. Kalian tahu nggak sih salepnya tuh kayak gini? Waktu itu aku dapat dari pacar aku, karena dulu itu dia pernah jerawatan juga waktu SMA dan dia sembuh pakai itu. Itu tuh kayak salep serbaguna gitu, bisa jerawat, bisa untuk ruam bayi gitu. Jadi kan itu tuh bisa digunakan untuk bayi maupun dewasa. Jadi aku ngerasa ya mungkin aman-aman aja gitu. Terus aku cobain dan jerawatnya semakin membesar lagi. Nah, tadi kan herbal udah, salep udah, sekarang aku lanjut ke skincare. Skincare apa aja yang pernah aku cobain? Di sini ada beberapa skincare dari mulai harga 20 ribuan sampai 700 ribu. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku. Jangan lupa ditonton juga video-video yang lainnya.